Orang lain yang pergi ke pulau terpencil untuk bertahan hidup biasanya kelaparan selama 3 hari. Namun, Daisy malah menikmati sashimi kerang laut yang lezat. Ikan belut liar yang renyah dengan rasa ayam. Minum air murni yang bersih dan higienis. Kualitas hidupnya sebanding dengan liburan. Waktu berlalu begitu cepat seperti kilat. Sejak terkenal karena menyeberangi Amazon dengan berjalan kaki sebelumnya. Ini pertama kalinya Daisy tampil tanpa penutup kepala di depan kamera. Muncul di depan kamera. Untuk melatih diri dalam kelaparan pasif. Kali ini dia berencana untuk bermain besar. Menantang diri untuk bertahan hidup sendirian di pulau terpencil selama 5184000 detik. Jika berhasil, dia akan menjadi orang pertama di dunia. Tentu saja, persiapan yang cukup harus dilakukan sebelum berangkat. Hanya untuk mempersiapkan diri, dia butuh waktu 9 bulan penuh. Seperti pepatah, mempersiapkan diri selama 1000 hari untuk satu kesempatan. Pada hari keberangkatan, dia memanggil seorang dokter wanita cantik untuk memeriksa kesehatannya. Semua bagian tubuh harus diperiksa dengan teliti tanpa terlewatkan. Setiap organ berfungsi normal. Setelah menutup pintu dan memeriksanya selama 77 menit 49 detik, Daisy juga tersenyum puas. Aturan tantangan kali ini adalah tanpa pakaian, tanpa makanan, tanpa rambut. Satu-satunya peralatan yang dimiliki hanya kamera seharga 25 sen. Dan mozaik yang tidak meminta bayaran. Manusia bisa hidup 21 hari tanpa makan. Tapi hanya bisa bertahan hidup 3 hari tanpa minum. Sumber air saat ini pasti sangat penting. Di pulau ini banyak pohon kelapa. Sementara bisa digunakan sebagai pengganti air tawar. Kelapa tua yang jatuh di pantai pasti tidak menarik. Pilihlah yang segar dan lezat di pohon. Airnya lebih manis dan segar. Dengan beberapa pukulan, beberapa kelapa jatuh dari pohon. Setelah mendapatkan tambahan air, Daisy mulai beraksi lagi. Selanjutnya, akan menjelajahi sepanjang pulau. Ditemukan gua alami di depan. Tempatnya cukup tinggi dan terlihat aman. Malam ini akan tinggal di sini. Lingkungan gua gunung bagus untuk melindungi dari angin dan hujan serta menyembunyikan dari matahari. Hanya sedikit tidak nyaman. Mencabut beberapa tumpukan rumput liar di pinggir jalan. Berharap bisa tidur nyaman dengan meletakkan di bawah tubuh. Langit segera menjadi gelap. Saat ini hanya ada sedikit daging kelapa sebagai makanan. Untungnya bisa mengenyangkan. Malam ini hanya menutupi sedikit jerami untuk melindungi diri. Tidak baik jika pulang tanpa memberitahu Ibu De. Waktunya sudah mencapai hari kedua. De mencari makanan sepanjang garis pantai. Banyak kerang kecil tumbuh di atas karang. Semua kerang diambil satu persatu. Saat ini tanpa sumber api, harus makan dengan cara paling primitif. Rata-rata setiap daging kerang memberikan 1 kalori. Untuk kenyang, perlu ribuan kerang. Hanya makan kerang pasti tidak bisa bertahan lama. Di depan, air terus mengalir dari tebing. Mencicipi, ternyata air tawar. Sekarang tidak perlu terus minum air kelapa. De sangat senang dan terus tersenyum. Dia segera memanjangkan lehernya dan menghirup beberapa kali dengan kuat. Air tawar tetap air tawar, tapi ada bau aneh. Daisy memutuskan untuk membersihkan mesin air minumnya. Sibuk bergerak naik turun selama setengah hari. Kerang laut tadi dianggap sia-sia. Di perjalanan pulang, menemukan beberapa bunga kuning laut. Kulit pohon ini sangat kuat dan bisa digunakan sebagai tali. Juga bisa digunakan untuk membangun tenda atau membuat rakit kayu. Yang paling penting adalah dapat melindungi naskah. Sepertinya Daisy cukup puas dengan rok rumputnya. Tidak jauh dari sana, masih banyak botol plastik yang terbawa ke pantai. Semuanya dikemas dan dibawa pergi tanpa meninggalkan satu pun. Perbedaan suhu siang dan malam di pulau ini cukup besar. Jangan hanya melihat panasnya siang hari. Malam akan membuatmu kedinginan. Mengumpulkan tumpukan daun palem. Pulang dan membuat tempat tidur besar dari anyaman. Di tengah bekerja, menemukan seekor cicak kecil. Bagi Delia saat ini sudah lama tidak makan daging. Mulutnya sudah terlalu bosan. Protein yang datang begitu saja pasti tidak boleh dilewatkan. Berdasarkan kemanusiaan, mengangkat batu dan mengerahkannya ke kepala kecil. 2 kali pukulan langsung mengirim kadal kecil menemui kematian. Pada awalnya, Delia tidak berani mencoba makanan liar yang renyah ini. Memegangnya dalam tangan, bimbang setengah hari. Akhirnya, kelaparan mengalahkan akal sehat. Tanpa kepala dan kulit, langsung dimasukkan ke mulut. Rasanya seperti jeruk busuk. Setelah makan, tidak lupa dengan ekor yang tersisa. Beberapa hari ini di pulau ini, selain kelapa hanya ada kerang laut. Hanya dengan ini, hanya bisa merasa sedikit kenyang. Pohon kelapa yang lebih pendek di pulau sudah habis dikuras. Yang tinggi hanya bisa dijangkau dengan bantuan alat. Setelah beberapa usaha, mendapatkan pasokan kelapa lagi. Waktu dengan cepat berlalu hingga hari ketiga. Saat ini sudah memiliki tempat tinggal dasar. Makanan sederhana dan sedikit air tawar. Menurut aktivitas biasa, pasokan air masih kurang. Mengambil beberapa kerang besar di pantai. Membersihkan dan meletakkan di tepi pantai. Hanya butuh badai besar yang dahsyat. Kolam air tawar sebelumnya juga harus dimanfaatkan sepenuhnya. Menggunakan tali sebagai sifon dan memasukkannya ke dalam botol plastik. Air yang mengalir menuruni dinding batu akan terkumpul pada tali dan mengalir ke dalam botol. Lingkungan di luar pulau sudah dijelajahi sepenuhnya. Memanfaatkan fajar masih pagi. Daisy bersiap untuk menyelidiki pulau. Tidak tahu sebelum melihat, terkejut setelah melihat. Aduh, pulau ini penuh dengan protein berjalan. Jika bisa menangkap satu, setidaknya tidak perlu khawatir selama setengah bulan ke depan. Namun saat ini tidak ada alat. Aksi menangkap hewan hanya bisa ditunda. Meskipun pulau terlihat tidak berpenghuni, tapi tidak menjamin tidak ada manusia hutan. Ini adalah tumpukan abu yang ditinggalkan. Sudah berhari-hari di pulau ini tapi belum menyikat gigi. Arang kayu ini datang tepat pada waktunya.
menghancurkan arang kayu menjadi bubuk. Mengoleskannya ke gigi memiliki efek pembersih. Melanjutkan eksplorasi ke dalam. Sampai di titik tertinggi. Melihat pemandangan pulau dari atas, semuanya terlihat jelas. Pemandangan di sini sungguh luar biasa. Hanya saja tidak ada Nyonya D di sekitar. Tiba-tiba sudah hari kelima di pulau ini. Air di dalam botol di dinding batu sudah meluap. Setelah mengisi kembali air, hari ini menjadi menyenangkan lagi. Yang kurang sekarang hanya sumber api. Keterampilan membuat api dengan metode primitif belum begitu mahir. Semua bahan harus dikumpulkan dengan lengkap. Membuat bor busur dari rotan dan dahan. Tanpa kapak, hanya bisa membelah kayu dengan batu yang ditemukan. Melihat lingkungan hidupnya perlahan-lahan membaik. Desi juga tak bisa menahan air mata. Ada pepatah yang mengatakan hidup tidak hanya tentang kesulitan saat ini. Masih ada kesulitan di kejauhan. Setelah merasa lebih baik, harus tetap melanjutkan pekerjaan. Tongkat kecil putus beberapa kali sebelum sempat digosok. Terus mencoba, terus gagal. Melanjutkan gagal. Sepertinya sulit untuk membuat api dalam waktu dekat. Sudah hari ke-6. Sistem penyimpanan air di dinding batu juga memberikan berita buruk. Air mengalir keluar dari botol. Hanya ada kurang dari 100 ml air di dalam botol. Masalah sumber air masih menjadi prioritas utama. Bergantung pada sumber yang tidak stabil masih memiliki risiko yang besar. Kelapa juga akan habis suatu saat nanti. Suhu sore akan jauh lebih rendah. Meskipun tubuh kedinginan, tidak boleh merusak naskah. Mengganti rok mini dengan rok pendek. Hanya makan beberapa kerang kecil. Tidak banyak kemajuan dalam menyalakan api hari ini. Keesokan harinya, sudah sedikit mengalami dehidrasi. Saya sudah berusaha sepanjang hari tapi tidak bisa mengambil kelapa di atas. Ditambah lagi dengan makan sashimi kelomang setiap hari. Lambung juga mulai terasa tidak nyaman. Ini membuat dehidrasi semakin parah. Malamnya, D yang terlantar di depan gua terlihat sangat lelah. Bahkan mulai sedikit bingung. Hari ini sudah hari ke-9. D masih berusaha mencari air tawar di pulau. Meskipun tidak menemukan air, D menemukan pakaian bekas. Di pantai terdapat banyak jejak kaki. Dilihat dari bentuknya, sepertinya kambing liar di pulau ini. Dengan gigih, D melanjutkan perjalanan beberapa mil lagi. Rasa lemah dalam tubuh semakin terasa. Akhirnya harus kembali ke perkemahan untuk istirahat. Saat ini, D bahkan tidak akan bisa bangkit meskipun istrinya berdiri telanjang di depannya. Dia mungkin tidak akan bisa bangkit. D terus berjuang selama 2 hari lagi. Pagi ini, dengan tidak ada pilihan, D membuka kotak pertolongan pertama dan minum 2 tablet antibiotik. Namun kondisi sakit dan gejala dehidrasi masih belum membaik. Untungnya hujan turun tepat waktu. Air hujan mengisi penuh kerang sebelumnya. Diisi bersamaan hingga penuh 1 botol. Setelah minum air, Desi mulai bergerak lagi. Proses eksplorasi di pulau harus dipercepat. Menemukan daun talas di tanah. Menggali beberapa puluh sentimeter ke bawah. 6 buah talas besar. Meskipun tidak ada api untuk dipanggang. Namun Desi memiliki rencana cemerlang. Memotong talas menjadi irisan tebal dengan sepotong besi. Menjemur di bawah sinar matahari. Beberapa jam kemudian, makan keripik talas yang renyah. Dengan tambahan karbohidrat, tubuh mulai pulih secara perlahan. Desi memutuskan untuk berenang di laut. Memotong bagian atas botol dan memasukkannya kembali ke dalam botol. Dengan cara ini, ikan bisa masuk tapi sulit keluar. Menaruh daging siput sebagai umpan di dalamnya. Kemudian diam-diam menunggu ikan menggigit umpan. Periksa perangkap pada sore hari. Aduh, baik sekali. Ini semua sudah berubah menjadi prasmanan. Sedikitnya ada 7 atau 8. Kembali ke perkemahan dan segera mencoba sashimi belut. Rasanya renyah dan gurih daging ayam. Protein ini 100 kali lebih banyak dari daging sapi. Harus tinggal di pulau ini selama beberapa puluh hari. Ada risiko infeksi jika terus makan sashimi. Kita harus segera membuat api. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Menghabiskan 4 jam untuk membuat alat pembakar dengan teliti. Akhirnya, setelah usaha terus-menerus, berhasil menghasilkan percikan api. Kemudian, dengan doa misterius kepada Dewa Api. Api pun dengan lancar menyala. 2222. Mati. Kakek mati.